Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Agus Basuki MPD selaku Pembina Fomuni. Yang kami hormati, kakak-kakak DPP Fomuni. Yang kami hormati, Koordinator Fomuni 2021, yang pada kesempatan kali ini diwani 2021. Dan juga seluruh peserta Brave Public Speaking yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul secara online untuk mengikuti serangkaian acara Brave Public Speaking with Fomuni dengan tema Build up your confidence to be a great public speaker. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman yang dengan semangat menghadiri kegiatan ini untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita pada hari ini. Oh ya, sebelumnya siapa sih kita? Kita cuma temen, Ren. Kalau teman tapi mesra boleh nggak ya, Vin? Kok cuma teman mesra sih? Teman hidup aja gimana? Oke, selanjutnya perkenalkan saya Renzi Dwi Yanuar dan teman saya Hevina Ayu Arifah yang akan memandu jalannya kegiatan pada hari ini dan juga besok insya Allah kita akan bertemu lagi ya. Selanjutnya, kami akan membacakan rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama, ada pembukaan. Yang kedua, pembacaan tilawah. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne UNY dan Mars Bidik Misi. Yang keempat, sambutan. Yang kelima, acara indie dan Q&A. Dan yang terakhir, penutup. Langsung aja yuk kita mulai acara kita dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup? Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mas Aji. Kepada Mas Aji kami persilakan. Iya. Suara saya izin, suara saya terdengar. Terdengar, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bentar, saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر حسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Mas Aji. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Acara yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne UNY dan Mars Bidik Misi. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Indonesia, jangan sedih memikirkan susah. Ingatlah masa depan di tangan kita. Ayo bangkit, bangkitlah semua. Ayo mutiara terbenam. Kemiskinan jangan jadikan halang untuk berprestasi meraih cita-cita.
kami tiada lagi melalui misi. Mari kita tingkatkan prestasi melalui bidik misi. Jadilah kita sarjana mandiri. Ayo kita bersama menggapai asa menuju cita-cita. Ayo kita semua menuju generasi emas Indonesia. Bangkitlah semua pemuda-pemudi Indonesia. Jangan sedih memikirkan susah. Ingatlah masa depan di tangan kita. Ayo bangkitlah semua. Hai kaum mutiara yang terpendam. Dan jadikan lalat untuk berprestasi meraih cita-cita. Melalui misi, merupakan dedikasi yang diberi. Melalui misi, kendala kami tiada lagi. Melalui misi, mari kita tinggalkan rahasia. Melalui misi, jadilah jangan mandiri. Ayo bersama kita menuju cita-cita. Ayo kita semua menuju generasi emas Indonesia. Menuju generasi emas Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Brave Public Speaking with Fomuni. Kepada Mas Agung dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Basuki MPD selaku pembina Fomuni, yang saya hormati kakak-kakak DPP serta teman-teman pengurus Fomuni tahun 2021 yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara Brave Public Speaking with Fomuni yang pada kesempatan pagi hari ini mengangkat tema Build Up Your Confidence to be a Great Public Speaker. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan umatnya yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenankanlah di sini saya mewakili teman-teman panitia menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dari kakak-kakak DPP dan juga teman-teman pengurus Fomuni tahun 2021 yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk mengikuti acara Brave Public Speaking with
Sepertinya ada kendala sinyal. Baik, mohon maaf ya teman-teman, ada kendala jaringan seperti itu. Mohon izin untuk melanjutkan. Saya ulangi lagi, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir walaupun secara virtual dalam acara Brief Public Speaking with Komuni, mulai dari kakak-kakak DPP dan juga teman-teman pengurus Komuni tahun 2021. Kemudian saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para panitia dan juga segala pihak yang turut menyukseskan menyelenggarakan acara pada pagi hari ini dan insya Allah dilanjutkan besok pagi hari seperti itu. Dan juga saya juga meminta maaf apabila dalam pelaksanaan penyelenggaraan acara ini selama 2 hari ke depan apabila dijumpai saya mohon maaf, dan juga saya berharap melalui forum ini teman-teman dapat belajar bersama, berdiskusi seperti itu dan mengambil manfaat yang sebesar-besarnya, terutama dalam meningkatkan kemampuan dalam hal public speaking. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan dalam maupun kekurangan dalam memberi sambutan ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Panitia. Kami ucapkan terima kasih. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Koordinator Komuni 2020 yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Wakil Koordinator Komuni 2021. Kepada Mbak Rahayu dipersilakan. Cek apakah suara saya masuk? Masuk, Mbak. Masuk, Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Waalaikumsalam. Bapak Dr. Agus Basuki MPD selaku Pembina Komuni 2021. Yang terhormat juga Saudari Sri Mulyani selaku pembicara pada pagi hari ini. Yang saya hormati kakak-kakak Dewan Pengurus Paguyuban Komuni 2021. Yang berbahagia teman-temanku Komuni 2021. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu di meet kali ini dalam acara Brief Public Speaking with Komuni dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan umatnya yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelumnya perkenankanlah saya di sini mewakili Saudara Tegar Alif Rafsanjani dikarenakan beliau sedang ada acara yang tidak dapat ditinggalkan. Selanjutnya di sini saya selaku wakil koordinator saya mengucapkan terima kasih kepada panitia acara Brief Public Speaking with Komuni kali ini yang telah memberikan kesempatan kepada teman-teman Komuni untuk belajar bareng, mengikuti pelatihan yang nantinya semoga dapat bermanfaat. Untuk yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus Komuni 2021, kepada para peserta yang sudah mengikuti acara pada pagi hari ini. Semoga acara pada pagi hari ini nantinya dapat lancar dan semoga apa yang diharapkan teman-teman dari mengikuti pelatihan ini dapat terwujud. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan, saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya.
Cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Wakil Koordinator Komuni 2021. Kami ucapkan terima kasih. Teman-teman yang berbahagia, gak kerasa nih kita udah memasuki acara inti yang kita tunggu-tunggu dan nanti-nanti, yaitu pemaparan materi dengan tema Build up your confidence to be a great public speaker. Ngomong-ngomong soal public speaking, skill ini tuh benar-benar diperluin banget ya sama mahasiswa. Contohnya nih, pas presentasi di kelas, atau kalau ikut organisasi, kan pasti ngadain acara. Nah, itu butuh semacam MC atau moderator kayak kita gini. Wah, bener banget tuh, Vin. Tapi sayangnya banyak mahasiswa yang nggak pede buat ngomong di depan banyak orang. Nah, sesuai tema kegiatan ini, bentar lagi kita akan belajar sih bagaimana menjadi pembicara yang hebat dan serta memikat. Dan kita layak bersyukur karena dapat langsung belajar bersama-sama dengan Mbak Sri Mulyani. Mbak Sri Mulyani ini adalah mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2019. Beliau sudah berpengalaman di bidang per-MC-an maupun public speaking. Oke teman-teman, mari kita langsung sambut saja ya pembicaranya. Dan ini dia Mbak Sri Mulyani. Kita sambut bareng-bareng. Halo Mbak Sri. Halo. Apa kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga bisa ketemu sama teman-teman semuanya, sebuah kebanggaan dan sebuah anugerah bagi saya ya tentunya. Aduh. Alhamdulillah. Kalau kabar doinya gimana nih, Mbak? Aduh, sebentar, ini doi yang mana? Doi yang itu loh, Mbak. Yang itu. Yang mana? Yang soalnya ada beberapa gitu ya. Aduh, banyak ini. Boyawati ini. Ya, semoga dia baik-baik saja. Saya belum punya doi ya. Ada dia doinya masih di Lauh Mahfuz, masih disimpan Allah, belum terbit. Jadi nanti terbitnya itu kalau sudah waktunya, sudah saatnya gitu, baru terbit gitu. Sekarang fokus sekolah dulu. Fokus sama kuliah. Tapi kalau ada yang datang ya nggak apa-apa. Kalau boleh tahu sekarang lagi sibuk apa nih, Mbak? Ya, untuk kesibukannya, alhamdulillah sih kesibukannya sekolah, kuliah, kemudian ngerjain tugas, terus sibuk juga di beberapa organisasi, di kampus dan juga di luar kampus gitu. Sama sibuk mikirin masa depan maksudnya. Mantap nih, Mbak. Oke Mbak, aku mau tanya satu hal penting lagi. Mbak Sri udah makan apa belum? Udah dong, alhamdulillah udah makan ya. Berapa piring ini? Wah. Udah sehat apa ya? Udah semangat lah pokoknya ya. Kalau belum makan tuh rasanya ada sesuatu yang kurang gitu. Yang belum tuh satu, Mbak. Apa? Diucapin semangat ya Allah. Ada yang mau ngucapin? Ucapin. Semangat Mbak Sri. Iya, terima kasih. Semangat. Ya. Oke, Mbak Sri sudah hadir. Mbak Sri sudah hadir di hadapan Masya Allah, kita. terima kasih Mbak. Oke, Mbak Sri sudah hadir di depan kita semua dan akan ada dua sesi. Sesi pertama, Mbak Sri akan memaparkan pembahasan materi. Lalu, sesi kedua ada tanya-jawab bersama para peserta. Untuk itu, saya persilakan Mbak Sri untuk memaparkan materinya sekarang. Deg-degan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, luar biasa, semangat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kesempatan bagi kita semua, sehingga pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, kita masih bisa berkumpul meskipun secara online ya, tapi kita patut bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama. Ya, kita berdoa dengan mengucap hamdalah bersama-sama dulu ya, dalam hati masing-masing saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada umatnya. Baik, yang saya hormati kakak-kakak DPP dan juga Ibu Wakil Koordinator, kemudian kepada Bapak Agus yang kebetulan pada kesempatan kali ini belum bisa bersama kita karena ada sesuatu hal, kepada rekan-rekan panitia juga yang berbahagia, kepada MC, ada Renji dan juga Vina yang wah semangat sekali ya, Masya Allah, dan juga yang tidak kalah Bentar. Cek. Ya, mohon maaf ya teman-teman tadi sempat keluar gitu. Ya, kayaknya tadi saya belum berdoa deh. Udah berdoa ya sekarang. Baik, untuk pada pagi hari ini tak kenal maka tak sayang, saya mau kenalan dulu sama teman-teman. Mungkin barangkali ada teman-teman yang belum kenal, ya Allah. Masa belum kenal sih, nanti kita kenalan ya teman-teman. Di luar ini sih tapi. Ya biar lebih intens kenalannya, ya Allah. Baik, perkenalkan nama saya Sri Mulyani. Biasa silakan teman-teman nyamannya panggil karena saya tidak mau mengundang huru hara. Ya Allah. Baik, saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2019 dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk alamatnya saya berasal dari Gunung Kidul, ya Anggun istilahnya, tapi cuma namanya Anggun, kalau orangnya belas gak ono Anggun-Anggun nih. Sekarang tinggalnya di Bantul, di Pundong. Teman-teman nanti kalau main ke Pantai Parangtritis boleh banget chat saya, nanti kita main sama-sama di sana. Oke teman-teman, di sini saya maunya belajar bersama ya, tidak ada coach, tidak ada peserta, tidak ada pemateri, tidak ada peserta, saya mau belajar bersama. Karena apa? Karena saya juga sedang belajar untuk menjadi public speaker yang lebih baik lagi, dan saya tahu teman-teman, saya tuh memperhatikan teman-teman peserta di sini tuh sedang sendiri gitu ya, jadi saya ada teman belajar bersama biar enak lah ya gitu, biar nggak kelihatan jomblo. Baik, untuk materi pada pagi hari ini yaitu Be a Good MC with Fomuni. Ini dari divisi minat dan bakat. Oh iya teman-teman, bagi yang ingin mengaktifkan kamera boleh banget ya, nanti biar saya bisa lihat wajah teman-teman sudah mandi apa belum. Di sini ada beberapa ya, nanti saya panggil satu-satu, saya absen. Oke, baik, lanjut Kak. Oke, kita mulai masuk ke materi ya teman-teman. Kita mulai dari sebelum kita masuk ke MC atau Master of Ceremony, kita masuk dulu ke public speaking. Nah, public speaking itu apa? Sudah ada yang tahu mungkin sebelumnya atau sudah pernah belajar tentang public speaking sebelumnya? Ya, belum ada ya? Nggak apa-apa. Belum, Mbak. Masa? Oke, public speaking itu terdiri dari dua kata ya, diambil dari
bahasa Inggris yaitu public dan speaking. Public itu artinya umum. Di sini bukan tempat umum, rumah sakit umum, jalan umum, tapi lebih ke orang banyak, masyarakat umum dan rakyat. Itu yang dinamakan public, dinamakan umum di dalam public speaking. Kemudian speaking itu apa? Berbicara ya. Speaker itu berbicara. Secara singkatnya, secara gampangnya, public speaking itu berbicara di depan umum, wes. Gitu ya teman-teman. Jadi segala sesuatu yang berbicara di depan umum itu public speaking. Nah, public speaking ini skill. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman. Public speaking atau kemampuan berkomunikasi itu bakat atau latihan? Ada yang mau jawab selain MC ya? Selain MC. MC-nya nggak usah jawab. Ada yang mau jawab? Boleh latihan. Masya Allah Mbak Lisa. Ya, Mbak Lisa menjawab latihan. Didukung mental juga sih. Iya bener banget Mbak. Ada yang mau jawab lagi teman-teman? Ini kok pada malu-malu ya? Jangan-jangan saya tinggal tidur ini. Jangan ya, kasih. Iya. Iya. Ada yang jawab latihan? Benar sekali. Lanjut Kak. Lanjut Kak. Baik, ini saya ngutip pendapatnya atau quotes-nya dari Brian Tracy. Communication is a skill that you can learn. It's like riding a bicycle or typing. Nah, jadi komunikasi adalah skill yang Mbak Lisa tadi didukung juga dengan mental dan bakat. Karena ada bakat-bakat yang memang dia mempunyai bakat di kemampuan public speaking, yaitu bakat interpersonal. Nah, kemampuan public speaking atau ngomong, senang ngomong, itu bakatnya interpersonal. Tetapi jangan khawatir yang nggak punya bakat interpersonal, kita bisa latihan. Karena kembali lagi ke quotes-nya Brian ini, komunikasi itu adalah skill. Ya, adalah sebuah apa ya? Sebuah kemampuan gitu. Jadi bisa kita pelajari. Ini layaknya ketika kita belajar naik sepeda dan juga atau belajar yang lain. Nah, kemudian selanjutnya apabila atau jika Anda bersedia melakukannya, maka Anda dapat dengan cepat meningkatkan kualitas di setiap bagian hidup Anda. Nah, ini pendapatnya Brian Tracy ya, bahwa komunikasi itu adalah skill. Jadi kita sepakat ya, public speaking atau komunikasi itu adalah latihan ya. Karena percuma dia punya bakat public speaking, yaitu bakat interpersonal, tapi tidak diasah. Sama aja, nanti dia tidak akan bisa meningkatkan kualitas public speaking-nya gitu. Semua orang bisa bicara, semua orang berhak mempunyai kemampuan public speaking, tergantung satu, mau atau tidak. Nah, ini teman-teman semuanya mau ya? Ya, harus mau. Harus. Lagi. Oke, lanjut ya. Mohon maaf. Ya, namanya juga jaringan ya. Kadang rewel, kadang gitu ya, harus kita pahami ya, teman-teman. Baik, untuk selanjutnya PPT-nya. Udah. Nah, oke, sekarang kita masuk ke MC. Sebelum masuk ke MC ini adalah bagian dari public speaking, teman-teman. Jadi public speaking itu mempunyai bagian-bagian. Nek cara Jawa niki anake ngono lho ya. Public speaking iki boke, heeh. Lenika harus sapa kuwi ora ngerti, ora diundang soalnya waktu itu duwe anak. Duwe anak. Nah, anaknya tuh banyak banget tuh. Salah satunya ada MC, ada penyiar radio, ada orasi, ada protokol dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke MC ya. MC itu apa sih?
Oke. MC ini sama dengan public speaking tadi, berasal dari dua kata dari bahasa Inggris, yaitu master dan seremoni. Master itu apa? Master ini tuan rumah, pemilik, nahkoda, atau orang yang menguasai, atau bisa juga ahli. Itu master. Master chef itu berarti ahli masak ya. Kalau master krokodil apa ya? Astagfirullahaladzim. Ya, bercanda. Nah, kemudian seremoni. Seremoni itu adalah upacara, acara, perayaan atau acara resmi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa MC atau Master of Ceremony adalah orang yang paling berkompeten di dalam Oke, teman-teman, sebentar ya, Mbak Sri sedang ada kendala sinyal. Kita tunggu sebentar. Oke? Ya, masuk. Masuk. Aku udah sebentar. Cek. Suara saya sudah masuk, teman-teman? Oke. Duh, mohon maaf ya, jaringannya agak rewel tadi. Nah, urung disajeni, ini rewel. Baik, nah kita kembali ke MC tadi. Nah, ini dari website New Ideal Dictionary mengartikan MC sebagai MC is a person who acts as host at a formal event or a program of entertainment. Jadi, MC adalah orang yang bertindak selaku tuan rumah pada suatu kegiatan resmi atau suatu acara yang suatu acara pertunjukan atau peristiwa yang diacarakan. Nah, itu MC. Jadi, lebih gampangnya MC itu pemandu, ngono wae lah ya. Pemandu atau yang mengendalikan sebuah acara. Oke, lanjut, Kak. Ya, kita lanjut. Tanggung jawab seorang MC itu apa? Melancarkan acara dari awal sampai akhir. Nah, sebenarnya yang melancarkan itu siapa sih? Allah Subhanahu wa Ta'ala sih. Ya, tapi lewat MC atau Master of Ceremony. Jadi MC ini bertanggung jawab itu, teman-teman. Ketika mungkin ada trouble, ada sesuatu hal yang terjadi yang tidak diinginkan, nah MC ini harus bergerak cepat gimana caranya agar kejadian tersebut bisa segera diatasi. Gitu. Lanjut. Nah, oke, sekarang nih, sebelum kita nge-MC, nah, ini teman-teman yang gabung di sini, saya di sini kalau yang mau saya belum pernah, Kak. yakin Mbak Sumar belum pernah Belum ya? nih, Kak. Saya enggak. Apa ya? Di sini karena kita belajar bersama, yang belum nanti bisa belajar dari yang sudah bisa belajar lagi untuk putus nyambung. Kayak hubunganku sama dia putus nyambung. Mohon maaf ya, ini karena sinyalnya benar-benar tidak stabil. Insya Allah semoga nanti tidak putus nyambung lagi.
Oke, baik. Agar kita dalam membawakan sebuah acara atau kita nge-MC itu bisa lancar dan bisa baik gitu. Nah, yang pertama yang harus kita tanyakan itu apa acaranya. Karena acara itu akan menentukan bagaimana nanti penggunaan bahasa, terus kemudian kita busana dan lain sebagainya. Nah, di 4 teman-teman. Yang pertama itu acara resmi. Nah, acara resmi itu biasanya formal, khidmat, dan juga serius. Itu acara resmi. Nah, contohnya apa aja? Acara resmi itu bisa nih, acara resmi kenegaraan atau dinas. Bisa juga acara resmi upacara atau peresmian gedung. Nah, itu acara resmi. Di dalam suasana itu terdapat suasana yang hikmat, serius, dan formal. Tidak boleh ada bercanda. Nah, MC nih, pas di sini, MC juga harus memposisikan. Silakan improv, tapi improvnya tidak boleh mungkin terlalu nyeleneh gitu ya. Karena ini acaranya biasanya dihadiri oleh pejabat-pejabat gitu. Kemudian yang kedua, acara semi liburan. Kok liburan? Hiburan. Mohon maaf ya. Ya, acara semi hiburan ini perpaduan sifat formal, acara resmi, dan sifat meriah acara hiburan. Ya, jadi bisa dibilang ini tuh resmi, tapi nggak resmi-resmi banget gitu ya. Resmi tapi MC tuh bisa improv, bisa bercanda, atau bisa melakukan suatu kegiatan yang membuat suasana tuh menjadi cair gitu. Nah, contohnya apa? HUT perusahaan. Mungkin ulang tahun perusahaannya Mbak Sri Wahyuni gitu ya. Amin. Kemudian bisa juga nih launching produknya Mbak Dwi Sumaryanti ya, produk apa Mbak? Produk skincare atau kosmetik gitu ya. Bisa juga acara pernikahannya Mbak Rahayu dan siapa? Atau siapa gitu ya, intinya gitu. Nah, itu semi hiburan. Kemudian yang ketiga, acara hiburan. Nah, acara hiburan ini meriah, teman-teman. Gak ada formalnya, meskipun dihadiri oleh pejabat atau dihadiri oleh bapak yang mempunyai kedudukan tinggi, tapi di sini acaranya meriah. Nah, contohnya apa tuh? Variety show atau 17-an tuh biasanya ya kan, 17 Agustus, ada juga tahun baru. Kemudian penyerahan penghargaan. Nah, itu biasanya di TV-TV ada Festival Film Indonesia atau SCTV Award atau RCTI Award atau Dangdut Academy Award. Nah, itu acaranya hiburan. Maka di sana meskipun dihadiri oleh pejabat, acaranya tetap meriah, tetap seru, tetap asyik gitu. Dan yang terakhir, acara pameran. Nah, acara pameran ini serius tapi santai. Nggak terlalu semeriah acara hiburan, tapi juga serius layaknya acara. Oke, untuk selanjutnya, yang pertanyaan yang kedua, nah, pas pertanyaan pertama, kalian harus tahu, oh ya, aku nih di acara resmi, di acara pelantikan Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, atau jadi protokol upacara, ya, atau MC acara peresmian apa, gitu. Nah, itu, atau mungkin, wah, aku tuh acara HUT perusahaan gitu. Jadi kan kita bisa memposisikan nanti gimana busananya, gimana tutur bahasa kita dan lain sebagainya. Untuk busana dan mungkin seperangkatnya nanti kita bahas di slide yang selanjutnya gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua yang harus kita siapkan adalah siapa audiensnya, siapa pesertanya. Karena apa? Digunakan untuk menentukan penggunaan bahasa dan sikap dalam membawakan acara. Nah, beda nih kalau audiens kita masyarakat pedesaan, bahasa yang kita gunakan dan sikap juga akan berbeda apabila audiens kita seorang pejabat atau mungkin dia berada di tingkat kenegaraan gitu. Itu akan berbeda. Bisa juga nih, seumpama nih, audiens kita tuh dari kalangan tertentu, misalnya dosen atau mahasiswa atau mungkin guru.
atau yang lain gitu ya, istilah-istilah, kemudian bahasa, kemudian pilihan katanya pun juga harus tepat. Nah, makanya itu kita harus tahu nih audiens kita itu siapa, pejabatkah, masyarakat desakah, atau anak-anak SD kah, anak-anak SMP, atau anak-anak yang udah kuliah gitu. Kemudian ini ada sifat audiens itu terbagi jadi dua. Yang pertama ada sifat kelompok maksimal 50 orang. Nah, ini biasanya yang 50 orang itu di dalam gedung ya. Biasanya dilakukan di dalam gedung. Nah, ini biasanya acaranya tuh formal gitu ya, teman-teman. Kemudian yang kedua sifat massa atau tidak tertentu. Nah, ini perlu diperhatikan lagi nih, bisa dibaca sifatnya tuh seperti apa. Kalau yang maksimal 50 orang ya, itu sifatnya individual, rasional, responsif dan kritis gitu. Terus yang sifatnya massa atau tidak terbatas, tidak terhingga, itu sifatnya kebersamaannya ada, kemudian emosional, mudah terpengaruh dan sensitif. Nah, lanjut. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, itu di mana lokasinya? Ya, kenapa sih? Kenapa kita harus tahu lokasi kita nge-MC itu di mana? Udah ada yang baca ya? Baik. Karena untuk menentukan penggunaan vokal, improvisasi, dan juga busana kita. Ini biasanya ada dua untuk lokasi itu. Yang pertama indoor atau di dalam gedung. Nah, ini biasanya kalau di dalam gedung tuh nyaman ya, ber-AC, kemudian kedap suara, suara kita nggak bisa kemana-mana. Jadi di situ kita tuh tidak perlu menggunakan volume dan power yang terlalu besar gitu. Mungkin kita pakai mikrofon pengeras suara itu udah cukup gitu ya, bisa terdengar dari bagian panggung sampai ke belakang panggung itu sudah terdengar. Dan hadirin pun tidak akan terganggu karena fokus hadirin, fokus peserta, fokus audiens itu ke panggung, ke kita sebagai master of ceremony gitu. Kemudian yang kedua di lapangan atau di outdoor. Nah, kalau pas kita di lapangan, yang perlu diperhatikan adalah kita tidak boleh bertele-tele dan harus berbicara singkat dan jelas. Ya, karena apa? Karena di outdoor ini, contohnya di lapangan ya, di lapangan itu kan kita terbuka banget tuh. Atapnya bisa jadi langit atau mungkin ada tendanya gitu. Tapi kan di samping kanan, kiri, depan, belakang itu mungkin ada jalan raya atau pasar atau tempat-tempat umum yang itu bisa menarik perhatian. Nah, makanya di sini kita harus berbicara yang singkat, padat, dan tidak bertele-tele. Supaya apa? Supaya audiens tidak bosan gitu. Nah, di sini juga kita harus power kita, kemudian improvisasi kita harus benar-benar matang. Karena apa? Bisa jadi nih suara kita tuh terbawa angin gitu. Jadi kayak kabur kanginan kan ya, kayak kembang tebu. Baik, untuk selanjutnya, apa keistimewaannya? Keistimewaannya itu acaranya seperti ini, hampir mirip dengan jenis acaranya. Tapi kalau di sini tuh lebih nanti acaranya tuh dihadiri siapa aja. Kemudian nanti tamunya dari mana aja. Acaranya tuh hangat apa enggak, pagi atau siang atau malam. Karena nanti beda-beda teman-teman. Ya, ada yang acaranya pagi. Oh ya, berarti kita harus bersemangat nih. Kemudian acaranya siang. Kita tetap harus bersemangat, tapi mungkin lebih kan peserta kalau udah siang tuh kayak udah apa ya? Udah ngantuk, apalagi jam-jam 1 kayak gitu kan udah ngantuk. Makanya kita harus gimana sih caranya biar peserta itu bisa semangat lagi seperti layaknya di pagi hari. Lanjut. Nah, oke, lanjut. Sekarang ke peran MC. Kemudian peran MC ya teman-teman. Saya kira kalau peran MC itu ya pasti ini ya untuk mengendalikan sebuah acara atau untuk memandu sebuah acara. Tetapi ada nih peran-peran lain yang harus kita perhatikan juga.
Yang pertama itu mengumumkan susunan acara yang akan berjalan. Nah, ini pasti nih seorang MC seperti Vina dan juga Renzi tadi mengumumkan acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan tilawah Al-Quran, dilanjutkan dengan sambutan bla 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 sampai penutup. Itu mengumumkan. Makanya nih seorang MC harus paham keseluruhan isi acara dari awal acara. Jadi awalnya mungkin pembukaan. Oh iya, pembukaan itu dibuka dengan doa gimana? Ini audiens atau pesertanya itu satu agama atau ada bermacam-macam. Kalau bermacam-macam berarti menggunakan doa dan untuk berdoa dipersilakan sesuai dengan kepercayaan masing-masing, seperti itu. Tapi ketika nih audiensnya mungkin satu agama, contohnya Islam, itu boleh nih menggunakan kita baca basmalah bersama-sama atau membaca suratul Fatihah. Nah, seperti itu. Selain itu, MC itu juga harus paham siapa pembicaranya, siapa yang nanti memberikan sambutan. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, jadi Vina sama Renzi tadi sudah paham ya siapa yang memberikan sambutan, siapa juga yang pembicara pada hari ini. Paham ya? Paham. Ya, nah seperti itu. Baik, untuk selanjutnya menarik perhatian hadirin untuk mengikuti acara sampai selesai. Nah, ini untuk menarik perhatian hadirin ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Yang pertama, wajah. Nah, iya, wajah itu harus ramah, ceria, dan seger. Nah, seperti ini catanya. Sudah ceria belum? Sudah ceria belum? Ya, makanya ketika mau MC harus mandi dulu. Dan kita juga harus latih senyum, harus menggunakan metode 1-1-2 apa 1-1-3. 1 senti ke kanan, 1 senti ke kiri, tahan 3 menit. Cing. Nah, seperti itu. Biar ya gitu. Itu caranya biar apa? Biar kita tuh bisa ramah gitu. Karena senyum pun senyum pun harus latihan. Serius teman-teman, senyum itu harus latihan. Karena kelihatan mana senyum yang beneran, mana senyum yang bohongan. Ya, mana yang terpaksa, mana yang ikhlas legawa, itu berbeda banget. Kalau aku kira-kira ikhlas apa enggak nih? Ikhlas ya, ikhlas lah. Ikhlasin dia juga ikhlas kok. Baik, lanjut. Kemudian pakaian. Pakaian itu harus serasi, nyaman dipandang, tidak norak dan tidak mencolok. Nanti busana kita bahas di ini saja ya, di bagian busana untuk pakaian. Untuk kemudian gerakan. Nah, gerakan ini juga nanti akan kita bahas di body language MC atau bahasa tubuh MC. Kemudian yang keempat, pembawaan. Pembawaan itu tenang, berwibawa, dan simpatik. Nggak tenang sebenarnya nggak apa-apa. Saya nggak bisa tenang ya kalau biasanya MC, karena kan tergantung situasinya, tergantung jenis acaranya apa. Kalau seumpama pas acara kita lagi meriahnya hari ulang tahun kemerdekaan gitu, kita nggak bisa tenang gitu, tapi harus berwibawa dan juga simpati. Baik, itu untuk peran MC. Kemudian yang ketiga, mengatasi hambatan dalam acara dan bertanggung jawab agar acara tetap berjalan. Nah, itu gimana sih caranya? Yang pertama, koordinasi dengan panitia. Ini penting sekali, teman-teman. Koordinasi dengan panitia itu penting sekali. Jadi biasanya pun saya ketika mau nge-MC atau mau mungkin memberikan kita sosialisasi dan yang lain-lain, berapa hari sebelumnya saya sudah koordinasi dengan panitia. Nanti tuh acaranya bagaimana, kemudian lokasinya di mana, pesertanya berapa, pesertanya itu audiensnya tuh tingkatnya apa, SD, SMP, SMA, kuliah, atau bahkan yang sudah pejabat. Nah, itu penting banget teman-teman, agar kita tidak salah dan bisa mengatasi hambatan yang nantinya kemungkinan bisa terjadi. Kemudian cek mic atau sound system. Nah, ini dilakukan sebelum kita nge-MC ya. Silakan sebelum kita MC atau berbicara, ini nggak hanya pas ketika MC ya, ketika MC atau kita public speaking, memberikan sosialisasi, itu silakan cek atau cek mic atau sound system.
Bisa juga cek apakah suara saya bisa terakses, apakah suaranya jelas. Nah, itu biasanya kalau di Google Meet pun juga seperti itu. Selain untuk memastikan mic atau sound system itu bisa berjalan dengan baik, itu juga untuk ini ya, menarik audiens biar apa, memperhatikan kita. Perhatikan. Oke, yang ketiga itu konsentrasi. Nah, ini yang penting juga, kita harus konsentrasi terhadap acara kita. Karena apa? Terkadang ya, ketika saya pun sempat juga mengalami pas kita nge-MC itu, sebentar. Pas kita nge-MC itu delalah tahu kan ya? Delalah. Kebetulan atau mungkin ya, kita lihat audiens pada ngomong sendiri. Nah, kita harus tetap konsentrasi atas apa yang kita bawakan, konsentrasi terhadap MC kita, terhadap teks kita. Jangan sampai kita terbawa, terus audiens diam, kita ikut diam gitu ya. Jangan sampai. Kemudian yang keempat, mengendalikan waktu agar acara tepat waktu. Mengendalikan waktu ya. Ya, mengendalikan waktu ini maksudnya kita sebisa mungkin untuk on time, dan pas selesai juga harus on time. Biar apa? Biar acara tidak bertele-tele dan audiens pun tidak merasa bosan. Dan yang terakhir, menjaga aktualitas dan kesinambungan. Ini dengan apa? Dengan audiens dan juga dengan pembicara. Lanjut. Oke, sekarang kita bareng-bareng kita belajar MC yuk. Mau nggak? Mau ya? Mau, masa nggak mau sih? Kita belajar bareng-bareng ya. Oke, Mbak. Ya. Ada yang mau jawab oke lagi? Oke, Mbak. Masya Allah. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita belajar MC bareng. Ini ada beberapa yang perlu diperhatikan ketika kita mau MC. Yang pertama ada pra-acara. Pra-acara itu jadi sebelum acara. Yang pertama, lakukan persiapan. Ini penting sekali teman-teman. Profesionalnya seorang master of ceremony atau seorang pembicara harus ada persiapan. Karena apa? Persiapan dan latihan itu merupakan bagian dari profesionalitas. Itu harus. Nggak ada, saya pun ketika mau mau menyampaikan sesuatu itu pasti grogi, itu pasti ada. Dan nanti kita bahas di akhir ya, gimana caranya mengatasi grogi. Kemudian lakukan latihan. Nah, caranya gimana melakukan latihan? Mungkin aku mau nanya dulu sama teman-teman. Ada yang sudah pernah belajar MC kemarin itu MC apa ya? Oh ya, pas waktu acara Zarul mungkin? Ada di Zoom? Ada di Google Meet, mohon maaf. Ya Allah. Gak ada. Yang pernah saya tahu. Lail. Mbak Lail? Hey. Halo, oke. Mbak Lail kemarin pernah MC ya di acara saya lupa apa, tapi di Komuni juga. Mbak Lail pasti latihan. Kalau Mbak Lail latihan tuh gimana sih, Mbak? Kemarin diajarin Mbak Sri Mulyani kan? Bukan, maksud saya, mungkin kan selain kita belajar bareng-bareng, itu kan juga belajar sendiri gitu, Mbak. Nah, triknya Mbak Lail biar pede, biar itu gimana coba? Masih ada di room? Ya, gimana ya? Gimana ya? Ya, apa ya, awalnya tuh emang nggak pede kan. Terus ya udah, terus Mbak Sri Mulyani apa ya, meyakinkan gitu loh. Oh, ternyata tuh ayo bisa. Terus ya latihan baca juga, terus nadanya, terus gimana gitu. Terus ya udah, berdoa aja biar lancar. Oke, luar biasa. Beri aplaus dulu dong buat Mbak Lail. Kan tepuk tangan apa sih? Iya, di sini tuh banyak orang nggak mau tepuk tangan ya. Oke, baik. Jadi itu ya teman-teman, latihan. Aku juga latihannya bisa nih dengan di depan cermin.
Bener banget. Kalian silakan latihan di depan cermin ketika mau nge-MC, ketika mau tok iki di depan banyak orang, nah kalian di depan cermin tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sosokan gitu di depan cermin. Itu bisa banget digunakan latihan. Pertama untuk meningkatkan kepercayaan diri, dan kedua untuk apa sih yang kurang ketika aku begini, ketika aku geraknya begini, apa yang kurang? Nah, itu bisa untuk evaluasi. Kemudian yang ketiga, hubungi pembicara. Nah, ini sekaligus sama yang ini ya, dapatkan biodata dan topik. Pada saat MC nih menghubungi pembicara, silakan kalian juga mencari biodata dan topik yang akan dibawakan. Contohnya mungkin tadi Renji dan Vina, oh ya pembicaranya siapa? Kemudian dicari, oh ya ini dari mana, kemudian mungkin pekerjaannya sekarang apa, atau sekolahnya di mana, dan topiknya apa, topik yang akan dibawakan pembicara itu apa. Kan nggak lucu ya kalau kita nge-MC, kita nggak tahu pembicaranya, kita nggak tahu topiknya apa, kita nggak tahu biodatanya si pembicara itu apa, itu no banget pokoknya ya teman-teman. Jadi ketika kalian nge-MC harus tahu pembicaranya siapa, minimal kenal aja. Nggak tahu secara detail rumahnya di mana bla bla bla, nggak tahu, nggak apa-apa, yang penting kalian tahu namanya, terus dia itu apa ya, kemampuannya apa, kayak gitu. Itu udah cukup banget menurut aku. Kemudian yang kelima, cari tamu khusus. Nah, cari tamu khusus ini biasanya tamu-tamu yang pejabat atau dihormati. Nah, ini penghormatannya beda. Biasanya kan kalau udah MC itu biasanya MC itu Dr. Agus Basuki MPD yang telah hadir pada pagi hari ini. Nah, itu biasanya cari tamu-tamu khusus. Mungkin dia nih yang dihormati intinya pembina Fomuni, atau mungkin rektor atau wakil rektor atau bagian kemahasiswaan, seperti itu. Untuk selanjutnya itu praacara, silakan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, juga dipersiapkan untuk teks MC-nya. Sehebat apapun kalian, teks itu harus tetap ada. Karena kita nggak bisa menjamin kita nggak blank pada waktu kita lagi on air. Maksudnya pada waktu kita lagi di depan itu biasanya kita udah siap, udah hafal semuanya, tapi pas di depan blank itu sangat mungkin terjadi. Makanya itu adalah gunanya teks MC atau teks nanti ketika pidato dan lain sebagainya. Lanjut di lokasi acara. Di lokasi acara, yang pertama Anda adalah seorang komandan. Komandan apa? Ya, komandan acara, komandan untuk memandu acara pada hari itu. Ya, makanya nanti semua acara itu tergantung kamu. Kalau acara mulai, ya berarti MC mulai. Kalau acara belum mulai itu karena MC-nya belum mulai. Makanya acara belum mulai. Nggak bisa panitia tuh memulai acara kalau MC belum mulai. Nggak bisa. Ya. Jadi semuanya tuh tergantung ke MC gitu. Kalaupun itu selesai, itu juga MC yang nutup. Acara dikatakan selesai, bubar, itu karena MC yang nutup. Kalau nggak mungkin MC-nya belum. Acara yang terakhir adalah penutup, marilah acara pada hari ini kita tutup dengan, kalau MC belum seperti itu, jamaah udah bubar, rasah, orang afdol itu namanya. Atau mungkin panitianya, ayo udah bubar, terus langsung bubar semuanya. Itu nggak boleh seperti itu. Harus ditutup dulu dari MC, baru silakan bubar, atau dibuka dulu MC, baru memulai acara. Gitu. Itu. Ingat, kalian seorang komandan. Sama seperti di sini, Vina dan Renji itu seorang komandan. Ya, jadi nanti yang berhak menutup acara dan juga mengakhiri acara ya Vina dan Renji. Kalau Vina dan Renji belum menutup acara, ya berarti acaranya belum selesai gitu. Yang kedua, datang lebih awal. Ini penting sekali teman-teman. Karena apa? Kalian harus melihat situasi. Kalian harus melihat ada panggungnya atau tidak. Ada stand mic-nya. Nanti kita juga belajar tentang mic ya. Standing mic-nya atau tidak. Nah itu. Datang lebih awal ini juga bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Kemudian konfirmasi dengan panitia, konfirmasi dengan pembicara. Silakan selalu melakukan koordinasi dengan panitia. Panitia ini yang hadir sudah berapa? Apakah saya sudah bisa memulai gitu?
Kemudian pembicaranya sudah hadir apa belum? Pembicaranya ada yang diwakilkan apa tidak? Itu harus konfirmasi, teman-teman. Biar tidak jadi kesalahpahaman. Kemudian start on time and plan to end on time. Memulai dengan tepat waktu dan merencanakan agar selesai dengan tepat waktu. Ini tugas MC, ya. Terkadang itu yang jadi masalah ketika ada pembicaranya belum masuk, ini mau dimulai apa belum gitu kan ya. Makanya acaranya jadinya ngaret. Nah, ini juga nanti ketika teman-teman jadi pembicara di suatu tempat diusahakan banget tepat waktu ya. Karena kita kan menghargai waktu ya. Waktu itu ibarat apa? Uang. Ya, jadi harus dihargai banget supaya apa? Acara juga berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, be in position. Silahkan duduk di posisi Anda. Ketika Anda sudah sampai, makanya kenapa harus datang lebih awal. Ketika Anda sampai, ngomong sama panitia saya duduk di mana? Atau saya ruang geraknya sampai mana? Di situ bagiannya siapa? Bagian MC sampai mana? Itu kalian harus tahu. Harus banget. Karena apa? Karena nanti kan nggak lucu. Kalian pejabat kalian bundar mandir sana sini. Wah, ini MC ini piye to yo, ngono kuwi mesti diceketi. Mohon maaf ya kalau campur-campur ya, wong Jawa medok ki yang ini ki. Nah gitu. Jadi ketika kalian sudah tahu, oh iya Mbak MC, Mas MC, kalian tempatnya di sini, kemudian silakan nanti ke ruang geraknya sini, boleh ke peserta dan lain sebagainya. Pas di posisi itu, kalian juga harus yang tadi, ngecek mic, kemudian ngecek settingan panggungnya atau settingan tempatnya itu seperti apa, biar kalian juga tidak tertutup oleh sesuatu. Gitu. Oke, kita lanjut. Oke, membuka acara. Oke, lanjut ya teman-teman. Masih pada semangat kan? Jangan tidur ya. Kayak saya, kalau kalian tidur malah saya dongeng ini ya. Nanti besok kita yang ngomong bareng-bareng. Yang pertama, beri tanda. Beri tanda apa? Beri tanda kalau acara sudah mau mulai. Mohon maaf. Ya. Nah, tandanya itu seperti apa? Seperti Renji tadi yang disampaikan, tandanya itu nggak harus dengan ketukan atau tanda panah atau tanda yang ada di lampu merah gitu ya. Tanda cinta apalagi, wah jangan ya. Tandanya mungkin dimohon kepada hadirin untuk mempersiapkan diri karena 5 menit lagi acara akan segera kita mulai. Itu belum salam loh ya, itu belum salam karena itu di luar acara MC. Itu beri tanda. Kemudian mohonkan perhatian. Ini sama sebenarnya sama yang beri tanda tadi. Mohonkan perhatian kepada para hadirin. Nah, gitu. Acara akan segera kita mulai. Dimohon untuk tetap di tempat duduk. Dan kita akan menyambut pembicara kita pada hari ini, Bapak Dr. Andes. Siapa gitu ya? Emang ada Dr. Andes? Siapa gitu. Kemudian perkenalkan diri. Nah, ini penting banget teman-teman. Kenapa kita harus perkenalan diri? Ada yang mau jawab dulu? Boleh nih. Silakan on cam, on mic or on cam nggak apa-apa sih. Kenapa harus perkenalan diri? Biar kenal gitu. Iya, itu pasti biar kenal. Aku tanya MC-nya aja deh, Renji dan Vina. Kenapa kalian tadi perkenalan diri? Selain biar kenal. Ya nanti kalau nggak kenalan dulu, teman-teman nanti bingung, ini siapa ini? Kok tiba-tiba ngomong? Nah, bener banget. Itu bukan sih. Bener banget, biar kenal. Ini kok perhatian pesawat akan lepas landas ini gimana ya? Lepas landas gimana? Ya, selain itu teman-teman, yang penting banget kenapa kita harus perkenalan diri. Ketika kita nge-MC di suatu acara delalah atau kebetulan ada seorang pejabat atau hadirin itu senang tuh. Wah, kok itu MC-nya bagus banget ya. Kok itu MC-nya keren banget. MC-nya bisa mencairkan suasana. Dipakai lagi lah kalian. Besok kalau ada acara mau pakai dia. Itulah salah satu tujuannya kenapa kita harus berkenalan. Ya. Dan perkenalannya itu silahkan disesuaikan dengan jenis acara. Kalau ini karena ini acaranya informal ya, jadi
kayak tadi, kita ini siapa sih? Kita cuma teman gitu, nggak apa-apa asal teman tapi mesra. Gitu. Tapi ketika acaranya resmi, silakan perkenalkan nama saya Sri Mulyani dengan teman saya selaku pembawa acara pada kegiatan hari ini. Itu formal teman-teman. Nah kemudian sambutlah semua yang hadir. Semua yang hadir itu disambut. Nggak hanya pembicara atau pejabat atau orang-orang tertentu atau tamu undangan. Semuanya harus disambut. Semua hadirin, semua peserta atau semua audiens. Seperti itu. Nah, selain itu kita juga harus menyambut tamu khusus. Tamu khusus mungkin Bapak Presiden. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Nah, seperti itu. Ada juga mungkin yang pas acara informal bisa disesuaikan dengan acaranya gitu. Kemudian yang keenam, ingatkan tujuan acara. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan apa? Diingatkan nih. Disampaikan tujuan acara kita pada pagi hari ini itu apa. Dan yang terakhir, kemukakan susunan acara. Dah saya jelaskan yang di awal tadi ya, susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua, sambutan, acara yang ketiga, acara inti, acara yang kelima, kok bertiga lipat, acara yang keempat, aduh ya Allah, acara yang keempat, lain-lain, dan acara yang terakhir adalah penutup. Marilah sebelum acara pada pagi hari ini kita mulai, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, pas acara berlangsung. Kita ngapain aja sih kalau acara berlangsung? Itu kan tadi pas membuka acara ya. Pas membuka acara. Kemudian selama acara berlangsung, yang pertama, kenalkan pembicara dan pengisi acara. Nah, ini mungkin pembicara, contohnya kita ada sosialisasi tentang seks bebas atau narsial atau dari pemuda itu sendiri. Nah, itu dikenalkan ya. Bisa juga nih mungkin dan akan dimeriahkan oleh grup hadroh dari mana gitu ya. Untuk selanjutnya, pimpin applause. Jadi ini MC ini biasanya nih silakan untuk memimpin untuk bertepuk tangan. Contohnya pas pembicara sudah selesai, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk bla bla. Nah, ya tepuk tangan. Nah, itu, tepuk tangan gitu. Itu yang mimpin MC. Tapi biasanya tuh ada juga peserta yang inisiatif sih. Pembicara sudah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, kalau pembicara udah inisiatif seperti itu, MC bisa menambahkan, wah luar biasa sekali ya penampilan dari grup hadroh, contohnya At-Taqwa, ya, grup hadroh At-Taqwa. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah. Nah, gitu. Nah, nanti pasti hadirin itu tepuk tangannya akan lebih meriah lagi, teman-teman. Kemudian, jadilah timekeeper. Ini biasanya selain MC ada juga timekeeper khusus yang duduknya itu biasanya di tengah-tengah itu ya sambil bawa tulisan gede kurang 5 menit ya biasanya atau kurang 10 menit. Nah, itu biasanya timekeeper. Tapi MC pun dia usahakan bawa jam tangan gitu. Karena di sana nggak disediakan jam dinding gitu. Jadi diusahakan bawa jam tangan. Nggak usah yang mahal, yang penting bisa dipakai gitu ya. Nggak usah yang harganya jutaan atau ratusan. Ya 30.000 aja ada ya nggak sih? Yang penting bisa dipakai, bisa bermanfaat atau bisa kita gunakan ya gitu. Dan yang terakhir, ucapkan terima kasih. Nah, terima kasih ini kepada pembicara atau kepada semuanya ya. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin yang telah menyempatkan waktunya, atau terima kasih kepada Bapak Muhammad Agung Nugroho ya selaku ketua panitia yang telah memberikan sambutan. Nah, seperti itu. Lanjut. Oke, kita ke bridging. Apa sih itu bridging? Nah, bridging itu adalah kemampuan untuk membuat komentar yang menjembatani, yaitu bridging, segmen-segmen dari pertemuan. Sebagai MC, kita harus mengisi jeda antara satu acara ke acara yang lain di dalam acara yang kita pandu. Nah, itu. Jadi itu seumpama nih, ada penampilan dari penyanyi kita yang terkenal siapa, contohnya Maya Estianti,
Itu penampilan pertama. Kemudian yang kedua dari Mulan Jamilah. Kenapa Mulan Jamilah? Astagfirullah. Ganti ya, jangan Mulan Jamilah ya. Maya Estianti dan Opik gitu. Jauh juga ya. Nah itu bisa kalian kasih bridging di sela-sela. Contohnya nih Maya Estianti udah selesai nih. Wah luar biasa penampilan dari Mbak Maya Estianti dengan membawakan lagu Al-Iqtiroh. Ada juga ya sebuah pengakuan yang mengingatkan kita akan dosa-dosa yang nantinya akan dihisap. Setelah ini kita akan menyaksikan penampilan yang tidak kalah luar biasa dari Api. Kita sambut dengan judul lagu, contohnya apa ya? Tombol Ati, wah Mbak Suman ya. Nah gitu teman-teman, jadi itu namanya bridging. Bridging itu adalah komentar di sela-sela acara satu dengan yang lain. Bisa juga pas waktu sambutan. Contohnya sambutan tadi kan ketua panitia ya kan Mas Agung, Mas Mas Agung selesai membawakan acara, menyampaikan sambutan ya kan, kemudian MC mengucapkan terima kasih kepada Saudara Muhammad Agung Nugroho yang telah memberikan sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Wakil Koordinator Fomuni yang akan disampaikan oleh Mbak Rahayu. Nah itu namanya bridging teman-teman. Oke, untuk selanjutnya yang terakhir menutup acara. Nah, tutuplah acara dengan antusias sama seperti saat Anda membukanya. Nah, ini biasanya nih ya, kalau udah akhir-akhir acara, semangatnya tuh kendo, ya nggak sih? Semangatnya kendo, terus di akhir acara, kita tuh dengan berdoa, kami selaku MC, banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu no banget ya. Kalau kalian membuka dengan antusias, kalian juga harus menutupnya dengan antusias, dengan semangat. Karena apa? Agar acara kita itu berkesan. Ya, dan kalian seumpama nih jadi MC, wah bagus banget ya MC-nya, luar biasa banget. Besok aku mau pakai dia. Karena bisa mencairkan suasana gitu. Tuh, belajar MC, nanti untuk besok kita baru praktek ya. Nanti akan disediakan beberapa teks MC, nggak banyak. Yang penting kita nanti, oh ya tahu nih, caranya itu seperti apa, tips-tipsnya itu seperti apa. Untuk selanjutnya kita akan ke tips. Gimana sih cara nge-MC yang baik? Be a good MC lanjut. Doi atau audiens? Enggak cuma itu ya teman-teman. Yang pertama adalah suara dan gaya bicara. Nah, yang pertama ini saya udah posisi lah kecil. Ya, untuk yang pertama, suara dan gaya bicara. Yang pertama itu mengendalikan suara sendiri, teman-teman. Nah, caranya gimana? Atur pernafasan. Itu yang pertama. Nah, gimana sih caranya atur pernafasan? Kita latihan otot. Nah, sebelum kita MC, kita latihan otot-otot kita. Biar apa? Biar rileks. Biar nanti napas kita nggak terengah-engah ketika MC terengah-engah. Maksudnya tidak terburu-buru gitu. Caranya gini. Kalian duduk atau berdiri dengan rileks, dengan tenang, nggak usah mikir nanti audiensnya siapa dan lain sebagainya, pokoknya rileks dulu. Tarik nafas sepanjang kalian bisa menarik. Jadi itu sepanjang-panjangnya gitu. Jadi tarik nafas, ditahan, kemudian keluarkan pelan-pelan. Nah, seperti itu. Bisa diulangi beberapa kali. Nah, nanti setelah itu saya yakin, saya pun sudah melakukan ya, nafas kita akan rileks, dan kita pun nggak akan terengah ketika kita membawakan. Lanjut, rileks. Nah, ini benar. Memanfaatkan waktu luang kita, biar apa? Biar kita rileks, jangan memikirkan yang apa ya, kemungkinan buruk terjadi gitu ya. Karena percaya sama diri.
meskipun nanti ada kemungkinan buruk ya, kita pasti bisa mengatasinya. Kemudian yang kedua, artikulasi. Artikulasi ada yang tahu? Belum ada? Sudah tahu tapi malu. Nggak apa-apa, malu itu sebagian dari iman kok ya. Jadi nggak apa-apa. Kita emang harus malu sih. Jangan malu-maluin. Yang ketiga tuh artikulasi, yang kedua ya mohon maaf, itu kejelasan. Jangan sampai nih kita tuh berbicara terlalu cepat sehingga kejelasan atau kata-kata yang keluar dari mulut kita tuh jadi belibet gitu loh. Ngomongnya opo, kerungunnya opo, gitu kan ada. Boleh berbicara cepat atau mungkin nggak cepat tapi itu apa ya? Temponya tuh agak dinaikkan, tetapi artikulasi itu jelas dan apa? Dan biar pendengar atau audiens itu bisa menangkap apa yang kita ucapkan itu dengan baik. Nah, itu juga ada latihannya, teman-teman. Latihannya tuh dengan cara senam mulut. Ada yang sudah pernah senam mulut? Ya, jadi silakan mulutnya tuh diobah-obahkan, bisa apa namanya? Bisa membuka mulutnya dengan lebar-lebar, kemudian dimiringkan ke kanan, dimiringkan ke kiri, ke atas, ke depan, ke bawah, itu silakan. Itu namanya senam mulut. A, I, U, E, O. Nah, itu huruf vokal harus jelas. Ya. Antara I sama E jangan sampai samar gitu ya. A sama O juga jangan sampai samar. Makanya A, I, U, E, O. Nah, itu ada latihannya. Silakanlah pokoknya senam mulut. Itu semakin kita sering latihan seperti itu, kita akan terbiasa ya, dan dengan terbiasa itu kita artikulasi kita, apa yang kita ucapkan itu akan jelas dan tidak belibet. Semuanya itu dimulai dari latihan, tidak ada yang instan ya, kecuali orang-orang yang memang sudah diberikan anugerah gitu. Kemudian volume itu keras lembutnya ketika kita berbicara. Nah, kadang keras, kadang lembut, itu silakan disesuaikan. Nah, kalau pas umpama acaranya meriah itu ya silakan keras dengan semangat. Tapi kalau acaranya mungkin yang resmi seperti itu, bisa nih suaranya dilembutkan gitu. Kemudian emosi. Nah, emosi ini juga mempengaruhi, teman-teman. Jangan sampai ya, acara kita tuh seneng-seneng, acara kita melihat MC-nya berengut, MC-nya sedih, MC-nya malah merembeng mau nangis kayak gitu. Jangan sampai. Kalau acara kita meriah, acara kita semangat, ya kita harus semangat dong MC-nya. Wah, dari wajahnya harus ceria, wajahnya harus segar. Tapi beda lagi nih, acara kita mungkin acara-acara yang santai dan penuh dengan kekeluargaan, contohnya gala dinner, itu MC-nya harus dengan penuh ketenangan, dengan penuh kelembutan. Nah, seperti itu ya. Kemudian diksi. Diksi itu pilihan kata atau kata-kata yang kita ucapkan tuh harus dipilih. Jangan sampai mungkin kata-kata yang tidak baik atau kata-kata yang audiens tidak tahu, nah itu jangan sampai diucapkan. Karena apa? Buat bingung. Di samping itu boleh diimprove dengan kata-kata yang banyak, dengan kata-kata yang lucu, itu boleh banget. Dan yang terakhir, nada dan intonasi. Nah, ini juga nanti berhubungan dengan jeda juga. Contohnya ketika nada itu kan tinggi, apa ya, nada kita tinggi rendahnya suara kita, kemudian sebentar. Kemudian nanti bagaimana jeda kita, nah seperti itu harus diperhatikan. Contohnya ketika kita mengucapkan nama gelar, itu tidak boleh dikasih jeda. Contohnya Bapak Dr. Agus Basuki MPD, itu nggak boleh dikasih jeda, nggak boleh dikasih jeda. Nggak boleh gini, Bapak Dr. Agus Basuki MPD. Nah itu nggak boleh ya, kalau gelar itu harus dibaca jadi satu nafas. Nah ini juga pas puji syukur itu juga harus dikasih jeda. Contohnya puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang
telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan sehingga pada pagi hari, sehingga tuh boleh, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam sebuah acara yang sangat luar biasa dengan tema bla 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 bla. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang B, mengatur suara dengan alat bantu pembicara. Nah, alat bantunya itu apa, teman-teman? Mikrofon. Kalau di Google Meet ya biasanya nggak pakai alat bantu, tapi ini kita belajar yang ketika kita offline gitu ya. Alat bantunya mikrofon. Nanti ada beberapa jenis mikrofon biar teman-teman juga tahu. Pas kita tuh mau pakai yang mana sih dan cara kita seperti apa gitu ya. Baik, untuk yang pertama, jarak mikrofon dengan mulut adalah sekitar 10 sampai 15 cm. Jangan terlalu dekat atau jangan terlalu jauh. Jadi jaraknya 10 sampai 15 cm. Bisa dihitung nih. Mungkin segini ya. Segini ya. Pakai aqua lagi. Segini. Nah, gitu. Itu jaraknya. Jangan deket banget seperti ini. Aduh, ya Allah. Seperti ini. Apalagi terlalu jauh seperti ini. Ini nanti kalau seperti ini, suara kita nggak akan masuk atau suara kita akan pecah. Tapi kalau deket banget, suara kita akan bindeng, suara kita akan campur jadi satu gitu. Jadi malah gembrebek gitu ya istilahnya. Nah, kalau apa ya gembrebek? Suaranya tuh pecah gitu loh. Nah, yang ideal juga seperti ini. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. 10 sampai 15 cm. Gitu. Oke, kemudian posisi mikrofon tepat di depan kita, di depan mulut. Di depan mulut. Ya. Di depan mulut ya, jangan sampai di sini atau di sini ya, atau di sini. Atau di sini. Ya. Ini tepat di depan mulut. Ya. Karena apa? Kita juga biar suaranya tuh nggak kemana-mana gitu teman-teman. Kemudian jangan berdehem atau batuk di depan mikrofon. Nah ini nih yang terkadang tuh ada MC yang batuk aja di mana itu nanti mengganggu. Jadi kalau batuk, semuanya kita lagi MC nih, MC terus mau apa mukanya, wajahnya atau kepalanya dipalingkan dulu, atau mau dehem. Jangan mentang-mentang ada doi di depan terus kita dehem pakai mikrofon biar peka. Jangan ya, itu mah modenya terlalu keras gitu. Jadi ketika kita mau berdehem atau batuk atau mungkin mengusap ini atau pilek gitu, silakan dipalingkan wajahnya, dipalingkan kepalanya, gitu. Atau mungkin seperti ini gitu, biar tidak mengganggu gitu. Dan yang terakhir, perhatikan letak mikrofon. Ini diperhatikan letaknya, jangan sampai apa menutupi kita. Ya benar, kita mikrofon kita harus di depan mulut kita, tetapi jangan sampai menutupi wajah kita. Dan ini kan nggak kelihatan ya wajahnya ya. Nah, jadi seperti ini, ya, gitu. Lanjut, Mbak. Nah, ini jenis-jenis mikrofon ada 5 yang sering kita gunakan aja. Ini ada 5. Yang pertama, ini ada hands-free wireless microphone yang biasa kayak gini loh. Yang biasa gini. Jadi kita nggak perlu memegang. Itu biasanya gimana? Oh ya, ditaruh di sini ya. Nah, itu kita nggak perlu memegang dan kita bebas nih, tangan kita mau bergerak kemana-kemana gitu bebas. Dan ini biasanya digunakan di acara-acara yang menuntut MC untuk bergerak secara maksimal. Gitu. Jadi kita nggak terganggu nih sama megang mikrofon. Gitu. Tetapi perlu diperhatikan ketika kita menggunakan mikrofon yang jenis ini, biasanya mikrofon ini itu udah on duluan sebelum acara dimulai. Jadi kita harus hati-hati teman-teman. Jangan sampai kita ngobrol, apalagi curhat, curcol gitu ya. Ternyata MC-nya udah on, udah nyala. Wah, itu seisi ruangan atau seisi peserta tuh bisa dengar semuanya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kabel mikrofon ya. Nah, kabel ini mikrofon yang biasa kita genggam, tapi ada kabelnya.
Nah, ini harus hati-hati karena apa? Ketika kita menggunakan mikrofon yang seperti ini, bisa jadi kita keserimpet, ya. Keserimpet apa ya? Aduh, anak bahasa Indonesia nggak tahu kata keserimpet ya. Ya intinya itu kita kan bisa kaki kita tuh bisa terhalang oleh kabelnya. Makanya kita harus hati-hati ketika menggunakan mikrofon jenis ini. Dan yang ketiga ada handy wireless microphone. Nah, ini yang sama, yang digenggam tapi nggak ada kabelnya. Nah, ini lebih mudah nih. Biasanya memakai baterai kalau yang seperti ini. Nah, ini juga kadang baterainya tiba-tiba habis. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dan yang selanjutnya ada podium mikrofon. Ini yang biasanya buat khotbah-khotbah ya, di mimbar biasanya. Nah, ini bisa mikrofonnya ini ditaruh di samping asalkan mikrofonnya berada di dekat kita. Dan yang terakhir ada standing microphone. Ini yang ada tiangnya atau ada cagae, ada tiangnya. Nah, kalau yang pakai ini harus diperhatikan karena terkadang ya kita tuh belum dipersiapkan tingginya seberapa, makanya kadang ketinggian atau standingnya tuh kependekan. Makanya kenapa tadi harus datang lebih awal untuk ngecek ini juga. Siapa tahu nih mikrofonnya kita pakai yang standing, makanya kita harus menyesuaikan antara tinggi badan kita dengan standingnya. Lanjut, Mbak. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah body language atau bahasa tubuh. Ini yang perlu diperhatikan, karena kan MC itu ada yang duduk terus, ada yang berdiri duduk, ada yang berdiri jalan-jalan duduk. Nah, yang pertama duduk, tubuh tegak, saya praktekkan ya, tubuh tegak seperti ini, tegak ya. Ya, tubuh tegak, kemudian bahu relax, sininya relax aja, nggak usah kayak patung ya. Jadi sininya bahunya dirilekskan. Makanya sebelum kita membawakan acara itu kita perlu latihan, kita perlu relax, mempersiapkan diri. Jadinya relax. Dan kepala ini nggak harus lihat ke depan, bisa mungkin sambil gini atau sambil gini atau sambil silakan dimainkan kepalanya gitu. Yang penting bahunya tetap rileks gitu. Kemudian tangan di atas pangkuan. Nah, ini harus di ini ya. Atau besok aja saya carikan gambarnya sekalian. Tangan di atas pangkuan, kaki tertumpang rapi atau rapat dan searah untuk wanita. Jadi kakinya rapat, tangannya seperti ini, tangannya di atas pangkuan, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini juga, seperti ini, tangannya seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti apa ya, seperti ini juga bisa. Atau kan biasanya satu megang mic, satu megang cue card, seperti ini. Jadi bisa nih seperti ini di atas pangkuan. Kakinya rapat teman-teman, kakinya rapat dan lurus ke depan. Itu untuk perempuan ya, kakinya rapat dan lurus ke depan. Atau kalau enggak, kakinya bisa disilangkan. Tahu kan ya, kakinya disilangkan. Jadi silakan silangkannya yang kanan atau yang kiri gitu. Tapi tangannya tetap di pangkuan. Gitu. Tapi untuk laki-laki bisa kakinya dibuka sedikit, dibuka agak lebar lah ya, sedikit. Tahu kan ya biasanya. Oke, untuk selanjutnya berdiri. Sikap tubuh tegak, sama. Sikap tubuhnya tegak, jangan bungkuk, atau jangan terlalu ini banget ya, ke belakang banget. Jadi tegak saja, tegak. Nah, seperti itu. Kemudian dada tegap dan bahu rileks. Pokoknya sama seperti posisi ketika duduk tadi. Tetapi untuk wanita, kakinya itu membentuk 45 derajat. Nah, ini harus ada prakteknya sebelumnya, biar bisa nanti, oh ya tahu gimana sisanya. Atau kalau enggak, kakinya dimajukan satu. Jadi kayak posisi berdirinya model itu loh teman-teman. Memang kenapa sih Mbak harus kayak model? Ya iya, karena apa? Biar terlihat estetik, biar terlihat anggun. Nah itu juga apa ya? Agak susah karena kalau yang belum terbiasa itu agak susah. Kalau laki-laki kakinya bisa dibuka sedikit, tapi terbukanya ini kan katakanlah ini kaki. Oh ya, ini kaki perempuan ya. Kalau kaki perempuan bisa nih dibuka 45 derajat, jadi seperti ini. Ini posisi kakinya seperti ini. Kalau mau yang maju satu bisa,
seperti ini. Kaki yang kanan di depan atau kaki yang kiri di depan, seperti itu. Kalau laki-laki, kakinya dibuka sedikit, ini kaki, kakinya dibuka sedikit seperti ini. Jangan dibuka seperti ini ya, tapi seperti ini. Biar apa? Kelihatan lebih gagah. Itu laki-laki. Kalau perempuannya seperti ini, kelihatan lebih apa? Lebih anggun, lebih elegan. Gitu. Kemudian ketika berjalan, tubuh tegak, bahu rileks, dan langkah mantap. Jadi jangan keluyur gitu, tapi tegak. Tetap tegak, tapi nggak boleh sampai kayak basket gitu ya. Jadi rileks, tapi mantap langkahnya. 1, 2, 3, 4, itu rileks. Lanjut, Mbak. Oke, nah ini contoh posisi MC di acara resmi, itu tempat sudah ditentukan. Jadi biasanya kalau acara resmi kenegaraan, oh ya tempatnya di sana nih, di meja, biasanya ada mejanya, or ada standing mic-nya. Itu kalau yang resmi. Gerakan tangan sangat terbatas, tidak boleh lebih tinggi dari bahu. Sini ini bahu ya. Jadi gerakan tangan nggak boleh seperti ini, itu nggak boleh. Karena ini acara resmi. Maksimal banget itu segini. Itu segini gerakan tangannya, maksimal banget segini. Nggak boleh sampai segini, atau mungkin angkat tangan itu nggak boleh ketika acara resmi atau acara di kenegaraan. Atau acara formal gitu ya teman-teman. Kemudian yang acara semi resmi atau hiburan, ini sama ya. Ini acara di atas stage kita. Mempunyai keluasan gerak. Di atas stage itu biasanya di atas panggung. Kalau enggak, itu biasanya kita di depan itu loh. Meskipun nggak ada stage, nggak ada panggungnya, kita di depan. Kan kalau MC, nah nanti bisa nih jalan ke sana, bahkan bisa menghadiri atau menghampiri peserta. Nah, gerakan tangan bebas dan disesuaikan dengan karakteristik acara. Tuh. Tapi ya jangan terus bebas gerak-gerak ini, jangan ya. Gerakan tangan bebas, boleh melebihi bahu, boleh di bawah dan lain sebagainya. Itu ketika acara hiburan atau semi hiburan. Lanjut, Mbak. Nah, oke, kita ke busana, teman-teman. Ini juga yang perlu diperhatikan dan sangat yang harus diperhatikan. Yang pertama, sesuaikan dengan acara. Acaranya apa sih? Contohnya, acara resmi itu berbeda banget dengan acara MC pernikahan. Acara resmi itu juga berbeda dengan acara ketika kita mungkin acara HUT atau acara yang lain gitu ya. Kalau acara resmi, acara kenegaraan, acara dinas, silahkan pakai setelan jas atau office look. Office look itu busana kantor ya. Atau kalau perempuan nanti ada contohnya. Perempuan tuh bisa pakai 2 atau 2 atau 3 pieces gitu. Pieces tuh semacam setelan gitu. Jadi kayak bawahnya rok, kemudian ada baju dalamnya, terus pakai blazer atau pakai jas wanita seperti itu. Kemudian cari pakaian yang nyaman. Nyaman itu nggak perlu mahal ya, perlu diingat. Nyaman nggak perlu mahal. Ya. Selagi itu bisa membuat kita nyaman, silahkan dipakai. Kemudian jangan sampai salah kostum. Nah ini kalian di acara resmi, kalian pakai pakaian pas waktu di acara hiburan katakanlah ya, atau kalian nih acara HUT kalian pakai jas, itu nggak cocok banget ya. Nah itu bisa bikin down. Selanjutnya make up jangan terlalu mencolok, tapi jangan pucat. Kenapa make up ini penting? Iya, karena kita di depan, kita nge-MC, kita harus make up, itu penting. Nanti kita akan bahas di contohnya gitu. Jangan terlalu mencolok, make up-nya nggak usah terlalu lengkap ya, nggak usah pakai yang maskara atau maskara bulu mata, kemudian blush on yang terlalu tebal atau lipstiknya itu warna-warna merah dan yang sebagainya, nggak usah. Tapi jangan sampai kita pucat, sesuaikan dengan karakter wajah kita gitu. Kalau wajahnya mungkin putih, bisa nih pakai warna-warna lipstik itu yang nude, karena yang paling menentukan tuh lipstik ya. Kalau kita pakai lipstik tuh biasanya udah kelihatan kayak make up-an gitu. Dan ini juga nggak menuntut kalian harus make up yang bisa make up, nggak teman-teman, karena saya juga nggak bisa make up gitu. Tapi sebisa mungkin kita jangan sampai pucat. Alas kaki yang terakhir, alas kaki jangan lupa, dan ini juga disesuaikan dengan acara. Kalau acara kalian resmi, acara kalian memakai jas, ini disesuaikan dengan busana ya.
acara kalian pakai jas, kalian pakai office look, kalian pakai busana yang itu resmi, silakan. Kalau yang laki-laki pakai pantofel atau PDL, yang perempuan pakai heels. Kenapa? Karena itu memang yang cocok seperti itu. Jangan sampai memakai flat shoes, ya teman-teman. Nah, heels ini kalian nggak harus yang terlalu tinggi, 10 cm, 15 cm. Enggak. Cukup sesuaikan dengan tinggi partner kalian ya. Mungkin kalian berdua nih nge-MC-nya. Contohnya nih ada yang tinggi banget, siapa dengan siapa, silakan sesuaikan. Cari heels yang nyaman dan mungkin kalian nggak terlalu ribet untuk memakainya. Yang 5 cm atau 7 cm itu udah nyaman banget. Nah, ketika kalian acaranya hiburan, boleh banget pakai. Kalian bisa pakai sepatu. Nah, ini nih. Silakan. Atau kalian pakaian kalian tuh smart casual, itu pakai sepatu nggak apa-apa, karena itu cocok. Tapi diusahakan untuk tidak memakai flat shoes. Gitu. Lanjut, Mbak. Nah, ini contoh busana MC ya, teman-teman. Untuk acara resmi, itu acara dinas dan khidmat, pakaian pria itu bisa office look dan setelan jas. Office look tuh busana kantor, pakai celana hitam itu ya biasanya, terus pakai hem, terus pakai jas. Nah, pakai dasi boleh tuh, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Tapi lebih, kalau acara resmi harus pakai dasi sih. Kemudian untuk wanita, pakaiannya office look sama dengan 2 or 3 pieces, apa ya? Setelan. Nah, setelan dengan blazer. Nah, blazernya itu juga blazernya yang disesuaikan. Blazernya itu blazer yang warnanya kalau bisa warnanya tuh nggak ada apa ya? Ini biasanya disesuaikan dengan partnernya sih. Kalau partnernya mungkin blazernya pakai warna biru dongker atau merah marun seperti itu. Untuk make up-nya pakai natural look ya. Jangan sampai yang penting, tetapi make up-annya jangan terlalu kelihatan banget kalau lagi yang laki-laki. Bisa nih, cukup pakai pembersih pemuka ya, kemudian pakai pelembab aja. Biar apa? Biar nggak kelihatan pucat. Terus pakai lip balm. Lip balm. Itu ya, pokoknya itulah ya. Jangan sampai kelihatan kering atau kelihatan pucat gitu. Kemudian untuk peresmian itu bisa pakai busana daerah. Atau biasanya MC-MC itu pada endorse baju. Ya nggak sih? Jadi bisa pakai bajunya mungkin dari butik mana atau dari rumah batik mana, itu biasanya seperti itu. Bisa dibaca ini ya, teman-teman. Mungkin ada yang tahu nih baju koktail itu apa? Itu semacam dress malam, dress pesta yang biasa tuh digunakan untuk acara peresmian. Itu buat perempuan ya, untuk acara gala dinner dan yang lain sebagainya. Bisa diperhatikan lagi ketika malam. Ini muka make up-nya harus lengkap, itu yang pas acara semi hiburan. Tapi kalau pagi lengkap tapi tidak usah terlalu mencolok gitu ya. Nah, itu untuk acara pernikahan. Kalau pernikahan biasanya lengkap ya make up-nya, dan untuk pakaiannya bisa dibaca sendiri. Kalau untuk hiburan menyesuaikan, silahkan. Mau pakai smart casual, mau pakai baju olahraga, mau make up-an, tetap make up-an tapi nggak usah yang terlalu mencolok, mau pakai warna apa, asal itu sesuai, silahkan dipakai. Lanjut, Mbak. Oke, bentar lagi selesai ya. Wih, capek. Belum, sebelumnya masih ada. Atasnya? Ya udah. Nah, oke. Ini mungkin yang jadi ini ya, momok bagi teman-teman semuanya dan saya juga, itu tips mengatasi grogi. Tapi teman-teman, MC is easy. Isi lagi. MC itu mudah, public speaking juga mudah, asalkan kita mau apa tidak. Caranya gimana? Yang pertama,
hilangkan rasa takut. Selalu tanamkan dalam mindset kita, I can do it, I will do it, and I will do it, and I can do it. Aku bisa melakukan itu. Itu pasti. Ketika mindset kalian sudah seperti itu udah pasti, kalian pasti bisa melakukannya. Itu, hilangkan rasa takut. Pertama, aku nggak bisa nih, aku bisa. Duh, nanti audiens gimana ya kalau ngelihat aku harus memberikan yang terbaik untuk audiens. Ketika, nanti gimana ya kalau terjadi apa-apa, all is well, semuanya akan baik-baik saja. I believe it, aku yakin itu. Gitu ya. Kemudian, hilang rasa takut, tingkatkan rasa percaya diri. Nah, itu caranya gimana? Terus berlatih aja. Berlatih, insya Allah itu percaya diri kita akan semakin meningkat, tetapi jangan sampai terlalu kepedean. Nah, intinya seperti itu. Kemudian tips mengatasi grogi. Yang pertama, persiapan yang baik. Ini penting banget, teman-teman. Yang perlu dipersiapkan itu apa? Semuanya. Dari latihan jalan, gerak kita, suara kita, busana kita, dan banyak hal, mungkin tempatnya dan lain-lain. Kita bisa nih gladi. Nah, itu gladi resik gitu ya biasanya. Nah, itu gladi itu untuk, ada kan biasanya gladi kotor, gladi bersih gitu. Nah, gladi kotor tuh untuk gladi, apa sih yang kurang, apa yang perlu diperbaiki. Nah, kita gladikan resik. Nah, gladi resik itu udah seperti bener ya, sudah seperti tampil sesungguhnya. Kemudian datang lebih awal. Kenapa harus datang lebih awal? Yang pertama tadi untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Yang kedua, biasanya kita akan gampang grogi ketika udah wah banyak tuh orang yang datang, kita baru datang. Itu biasanya grogi. Sama, saya juga seperti itu. Makanya datang lebih awal. Ya kira-kira ketika kita MC, karena kita MC ya, 30 menit sebelum acara dimulai. Atau kalau kita pembicara 10 menit sebelum acara dimulai, atau 20 menit sebelum acara dimulai. Dan selanjutnya adaptasi dengan kondisi dan situasi. Nih, silakan adaptasi. Oh ya, kondisinya tuh riuh, berarti aku harus seperti apa? Situasinya seperti apa? Di dalam ruangan kah? Dengan cuacanya dinginkah atau panaskah? Itu harus adaptasi. Kemudian relaksasi. Nah ini teman-teman, kita tuh biasanya grogi tuh beda-beda. Ada yang grogi, perutnya sakit, ada yang keringetan, ada yang deg-degan, ada yang merinding banget ya, ada yang mual-mual, ada yang pusing. Itu beda-beda, namanya juga grogi. Tapi kalau saya, itu bukan grogi ya, gejala maksudnya. Kalau saya biasanya grogi itu bisa sih saya atasi. Kadang malah ngantuk kalau saya mau tampil tuh malah ngantuk gitu. Makanya saya kadang kalau mau tampil atau kalau mau MC tuh bentar ya, saya bentar aja gitu. Nggak tidur sih sebenarnya, cuma merem aja bentar itu. Nah setelah itu fresh lagi. Nah gitu. Kadang juga ada perubahan mood ketika kita nge-MC gitu. Sama saya juga. Karena itu salah satu dari akibat dari grogi itu. Kemudian jangan salah kostum. Nah, itu makanya kenapa teman-teman kita harus tahu banget acaranya seperti apa, audiensnya apa. Karena kalau kita salah kostum, wis pasti down banget. Saya tuh waktu itu mau tes bakat dan tes wawancara ya. Jadi waktu itu saya nggak tahu kostumnya. Saya taunya hanya pokoknya bawahnya hitam, terus bajunya putih, jilbabnya nggak dikasih tahu. Saya pakai jilbab pink pada waktu itu. Saya datang pakai jilbab pink, dan waktu itu saya telat karena memang ada sesuatu yang perlu saya urus. Saya telat, dan ketika saya masuk ruangan, tahu nggak, semuanya memakai hitam. Saya sendiri yang pakai jilbab pink. Saya udah langsung, waduh, rasanya gimana? Tapi saya yakin, nggak apa-apa, berbeda itu baik. Saya yakinkan diri saya, nggak apa-apa. Toh saya juga nggak dihukum, saya nggak dimarahin karena emang nggak ada ketentuan gitu, nggak ada ketentuan. Tapi kalau teman-temannya pakai seperti itu jadi gimana gitu nggak sih? Iya, tapi saya yakin sama diri saya, nggak apa-apa, all is well, semuanya akan baik-baik saja. Ya, gitu ya. Dan yang terakhir, mindset. Ini yang paling penting. Sudah saya sampaikan di awal. Kalau mindset kita baik, semuanya akan berjalan dengan baik. Semuanya itu sesuai dengan mindset kita. Makanya selalu memotivasi diri kita sendiri. Karena apa? Yang paham dengan diri kita sendiri itu, ya diri kita. Meskipun kita cerita sama orang lain,
Ya orang lain mungkin, oh iya ya ampun aku paham banget ya sama kamu, aku ngerti banget perasaan kamu. Nggak sepenuhnya ngerti, nggak sepenuhnya ngerti ya, karena yang paham memang diri kita sendiri. Ya, caranya gimana? Kalau saya biasanya saya ngomong sama cermin, ya Allah, ini jadi tak buka ya. Saya ngomong sama cermin, saya tatap wajah saya di cermin, saya amati dulu sih wajah saya sambil doa loh. Jangan lupa ketika kita menatap cermin, jangan lupa sambil doa ya. Kamu bisa, ayo kamu bisa. Gak ada yang bisa menghalangimu. Gak ada yang tidak mungkin kecuali kata ketidakmungkinan itu sendiri. Apapun yang terjadi, kamu sudah pernah mengalaminya dan jadikan itu pembelajaran bagi kamu. Wih, tepuk tangan dong buat kita semua. Nah, seperti itu. Jadi itu tips tips mengatasi grogi dari saya. Wah, lanjut Mbak. Lanjut Mbak. Oke, the last ya. Terima kasih, ya Allah, udah selesai aja ya, alhamdulillah. Jadi itu tadi teman-teman dan kakak-kakak DPP itu materi yang bisa saya berikan sedikit tentang bagaimana menjadi MC yang baik, gimana belajar menjadi MC yang baik. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, jangan berkecil hati ketika kita tidak bisa berbicara dengan lancar, berbicara dengan baik di depan umum. Mungkin karena kita kurang latihan. Semuanya itu butuh latihan, semuanya itu butuh proses. Semua orang bisa berbicara di depan umum. Kalau saya bisa, kamu juga bisa. Kalau dia bisa, kita juga bisa. Sepakat ya semuanya? Sepakat. Luar biasa. Saya berterima kasih sangat berterima kasih kepada teman-teman semuanya, kepada kakak-kakak DPP, dan pokoknya saya sangat bahagia bisa belajar bareng bersama kalian. Besok kita akan, kalau hari ini saya yang mungkin menyampaikan, besok giliran teman-teman yang akan berbicara banyak, gitu ya. Dari saya cukup sekian, banyak salah yang kata saya sampaikan kurang berkenan. Apabila ada manfaat yang bisa kita ambil, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kesalahan, tutur kata saya yang kurang berkenan, itu datang dari kebodohan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Undur maqala wala tandur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Mbak Sri Mulyani yang telah memaparkan materinya dengan sangat luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Bagi yang mau bertanya, bisa tulis di chat box atau raise hand ya. Kita batasi 3 pertanyaan dulu.